warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala aidan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam najtana qawmun fi baitin min buyutillah yad'unahu wa yatadarasunahu illa nusirat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu 'indahu amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Adar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kita iman dan Islam, termasuk nikmat semangat kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga Anda. Sehingga bentuk kita menjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mencintai Allah, mencintai rumah Allah, mencintai yang dicintai oleh Allah, termasuk kita mencintai kalam Allah, yakni Al-Quran. Oleh karena itu inilah Allah sampaikan kepada kita semuanya, Al-Quran adalah sebagai penawar, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai banyak hal yang akan memberikan rahmat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas masih di surah An-Nazi'ah. Ayat yang ke-15 Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ya, 15 sampai ayat 26 cerita tentang siapa? Cerita tentang siapa? Nabi Musa dan Nabi Fir'aun, bukan Raja Fir'aun. Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Jelas ya ceritanya insyaallah ya? Iya, jelas ya ceritanya ya. Kita baca dulu. Hal ataka, apakah telah datang kepada kamu hadits Musa, yaitu ceritanya tentang Nabi Musa. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sudah paham belum ceritanya Nabi Musa? Maka kita pun akan menyatakan paham, dia Nabi yang luar biasa, orang Nabi sosok yang kuat dari Bani Israel, yang kitabnya namanya kitab
Tapi pembahasan di situ kelihatannya bukan masalah itu. Idza nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada Nabi Musa di sebuah lembah yang suci namanya Tuwa. Ya. Akhirnya Allah memanggil tersebut, Allah memberikan sebuah perintah, Idhab ya Musa ila Fir'aun. Idhab ya Musa ila Fir'aun. Pergilah wahai Musa, yaitu kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu adalah manusia yang togo. Apa togo itu? Melampaui batas, ya. Berarti Nabi Musa disuruh pergi ke Fir'aun. Ini Fir'aun ini rumahnya di mana? Bukan rumah, ini istana, gitu ya. Yang dikelilingi oleh ring 1, ring 2, ring 3 untuk bisa masuk luar biasa, ya, sulitnya. Innahu tagha, karena dia adalah melampaui batas. Jadi alasan kenapa Allah memerintah Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun, karena Fir'aun melampaui batas. Lalu disuruh apa? Ya Musa, fakul, maka katakanlah, halaka ila antazakka, maukah engkau halaka, apakah untuk kamu ila antazakka, mau membersihkan diri, kayak bahasanya begitu ya. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau aku jadikan orang yang Anda mampu untuk memperbaiki diri Anda, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku berikan petunjuk kepada Anda, aku arahkan Anda, aku bimbing Anda menuju kepada Tuhanmu, maka kamu akan menjadi orang yang takut. Jadi dakwahnya itu cuma dua kalimat ini ya, 2 kalimat. Jadi enggak buatnya pernyataan. Jadi melihat dari sini juga tidak ada macam-macam mungkin guyonan dulu, tidak. Begitu 2 kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa ayat 18 dan 19, tiba-tiba langsung fa'arahul ayatul kubra. Langsung ketika itu Fir'aun menunjukkan tentang kebesaran-kebesarannya. Saya ini hebat, saya ini lebih bagus dari, mungkin mengatakan Tuhan Anda lebih hebat dari Anda, tidak ada yang mengalahkan saya. Jadi ya, fakazdzaba wa asa, tidak mau mendustakannya. Wa asa, bahkan dia durhaka. Summa adbara yas'a, kemudian dia berbalik arah, dia berusaha untuk apa? Fahasyara fanada, maka bala tentaranya semuanya dikumpulkan untuk apa? Menghadapi Musa. Gitu ya. Faqala, apa yang dikatakan oleh Fir'aun ketika itu? Ana rabbul a'lam, saya ini adalah Tuhan Anda semuanya yang maha tinggi. Ya. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sini. Satu, Nabi Musa itu dulu disayang oleh Fir'aun, betul ya? Ketika kecilnya digendong, disayang, ya diberi makan, diberi minum, diberi semuanya. Bahkan Nabi Musa diharapkan nanti akan menggantikan Fir'aun, ya. Bahkan akan diharapkan untuk nanti menjadi Fir'aun, pengganti daripada Fir'aun untuk menjadi raja di situ, ya. Sehingga di sini, kenapa tiba-tiba Musa malah justru berbalik? Ya gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa seseorang yang dicintai itu suatu saat kadang-kadang menjadi musuh abadinya. Ya sekalian, seseorang yang di masa-masa tertentu dia dicintai, maka suatu saat kemungkinan akan menjadi musuh penentang yang nyata. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika masih bayi sangat disayang oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Lahab. Sampai-sampai Abu Lahab begitu kelahiran Nabi Muhammad SAW memerdekakan budak. Bayangkan ya, memerdekakan budak itu biayanya cukup besar. Tetapi itulah yang terjadi, sayangnya luar biasa.
Sehingga Nabi Muhammad usia mungkin 1 tahun masih disayang, usia 2 tahun masih disayang, ketika remaja masih disayang, ketika usia 25 masih disayang, menikah dengan Siti Khadijah masih disayang. Begitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, muncullah mulai bermusuhan di antara siapa? Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di sini bahwa Nabi Musa yang semula disayang oleh Fir'aun, begitu dia karena diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadilah Nabi Musa itu dibenci dan dimusuhi oleh Fir'aun dan satu grupnya. Kalau grupnya Fir'aun berarti lingkupnya adalah lingkup negara. Semua kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun diharapkan untuk memusuhi Nabi Musa. Sehingga Allah sampaikan kepada kita semuanya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Suatu saat Anda ketika mendapati sesuatu yang menurut Anda itu Anda benci, padahal itu adalah baik untuk Anda. Atau sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang bagus, padahal itu jelek buat Anda. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas di kisahnya Nabi Khidir yang membunuh anak kecil yang belum balik, tidak berdosa. Jadi ya, begitu dibunuh, apa yang terjadi? Nabi Musa protes, anak kecil dia masih suci, gak punya dosa, gak ada alasan untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Ternyata Nabi Khidir yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak kecil tersebut nanti ketika dewasa akan menjadikan kedua orang tuanya kafir. Makanya dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah tahu tentang masalah itu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu persaudaraan yang bagaimana yang tetap akan kuat dan kokoh? Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang diikat sama-sama Allahnya, sama-sama nabinya, sama-sama kitabnya, sama-sama kita semuanya beribadah untuk menggapai surga. Itulah nanti ikatan yang tidak akan bisa dicerai-beraikan. Makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian semuanya berkejar-kejar, jangan semuanya bercerai-berai. Tetap solid Anda. Kenapa? Diikat oleh innamal mu'minuna ikhwah. Kalau antara yang satu Musa tadi beriman, yang satunya tonggo, nggak akan bisa. Abu Lahab yang dia kafir, Nabi Muhammad yang mendapatkan hidayah nggak bisa. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari kisah Musa dan Fir'aun ini, Nabi Musa dan Fir'aun, para ulama memberikan keterangan tentang nama Fir'aun. Kalau Nabi Musa kan, Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran memang namanya adalah Nabi Musa. Sementara Allah menggunakan nama Fir'aun, para fasir berikan keterangan Fir'aun itu bukan nama aslinya. Jadi kalau di Jogja itu ada nama raja namanya Hamengkubuwono 1, 2, 3. Orangnya sama atau beda? Beda-beda. Jadi Fir'aun juga begitu, Fir'aun 1, Fir'aun 2, tapi gak dijelaskan oleh Allah Fir'aunnya sampai berapa. Tapi jelasnya dia berkuasa cukup lama, sehingga sampai membuat sebuah piramid yang cukup besar itu perlu beberapa estafet kepemimpinan, ya. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nama samaran bukan nama asli, berarti menunjukkan bahwa nanti akan ada model tipe orang yang akan berprofesi, berkarakter, bersikap seperti Fir'aun. Ada? Itu ada. Apa sifatnya Fir'aun? Innahu tagha, melampaui batas. Makan itu kan cukup untuk keluarganya, enggak semuanya, pokoknya untuk keluarga semuanya. Nah, gitu ya. Itu namanya tagha. Kalau makan kan cukup nasi, buah, minum ya minum apa ya? Jahe, minum kopi, minum susu. Enggak ini ya, jadi ya. Ada yang aspal dimakan, gitu ya.
nikel dimakan, bisa? Bisa semuanya dimakan. Lautan-lautan juga dimakan gitu ya, kerikilnya, pasirnya. Bisa gitu. Itu kata Allah, innahu tohu. Innahu tohu. Makanya dalam Islam diajarkan kepada kita semuanya, semua fasilitas yang Allah siapkan sebelum manusia hadir. Nah gitu ya, sebagai Allah sampaikan dalam surat Al-Insan ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi di mana manusia kita semuanya ini, maaf, ini Bapak Ibu tahun 1900 di mana? Tahun 1900 di mana? Oh, belum lahir. Ketika belum lahir yang namanya padi, buah semangka, buah mangga, buah kelapa sudah ada belum? Sudah ada. Sehingga manusia hadir di bumi ini fasilitas semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oksigen gratis, air banyak, ikan-ikan banyak, hewan-hewan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayam, ada kambing, ada semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang menyiapkan, tetapi Allah yang menyiapkannya. Tetapi di dalam hal ini, ketika Allah sudah menyiapkan semuanya tadi, makanya pesan Rasulullah, semua kebutuhan yang Allah siapkan dan itu memenuhi hajat hidup orang banyak, maka itu dikuasai oleh negara atau dikuasai oleh yang berkuasa, apakah itu air ataukah itu yang berkuasa, pokoknya ya memenuhi hajat itu orang banyak, bukan dimonopoli. Nah, beda. Nah, kalau orang seperti itu berarti sudah termasuk innahu tohu. Ini ciri-cirinya yang setipe dengan Fir'aun. Yang kedua, faqul hal laka ila an tazakka. Pak, jangan begitu ya. Itu menyakiti hati rakyat. Pak, itu nggak boleh. Itu nanti akan menyengsarakan Anda. Bagaimana kalau menurut pendapat saya begini. Dituturi 2 kalimat ayat 18 dan 19. Langsung pasukan-pasukannya keluar dia. Ya. Nah, itu tipenya siapa? Tipenya Fir'aun begitu. Jadi termasuk orang-orang yang angel teman. Bahkan dia mendustakan Allah, mendustakan aturan Allah, mendustakan famanya amal sekolah terodin khairan yara wa mayyana sekolah terodin. Dia nggak mau dengar dengan itu. Kalau Anda berbuat kebaikan, maka Anda akan dapatkan kebaikan. Kalau Anda berbuat jahat, maka Anda akan dijadi kembali mendapatkan hasil yang setimpal dari kejahatan Anda. Gak akan. Summa adbar yas'a, malah justru pasukannya didatangkan. Orang-orang yang seperti ini, Musa ini harus dihabisi. Wah, gitu ya. Nah, ini hikmah yang kedua tentang adanya kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Tetapi inilah memang Allah sudah menjadikan bahwa suatu saat masa itu akan ada orang yang dia itu haus kekuasaan, orang-orang yang dia itu berbuat togo, dia menjadi orang-orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia diberi kekuasaan oleh Allah. Semakin kaya, semakin sukses, semakin kaya, semakin sukses. Seperti siapa? Fir'aun. Juga seperti Namrud. Lalu untuk kita semuanya bagaimana? Ujian untuk kita semuanya. Seandainya kita semuanya hidup di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu kelompoknya cuma sedikit, jamaahnya cuma sedikit, dimusuhi oleh satu negara, grupnya Fir'aun. Seandainya kita hidup di zamannya Nabi Musa, kita akan ikut grupnya Nabi Musa atau grup Fir'aun? Grupnya Fir'aun itu enak, setiap bulan dapat jatah, ya, akses untuk ke rumah sakit gratis, akses untuk itu ke pasar mudah. Kalau pengikut Musa, masya Allah, sulitnya luar biasa, gambarannya begitu. Termasuk zamannya Nabi Ibrahim juga begitu, sungguh luar biasa. Oleh karena itulah di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya,
kata Rasulullah, kalau sudah kondisi seperti itu, ya jadikanlah badiru bil a'malis sholihah. Bersegera kalian semuanya untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk menampilkan perilaku, perbuatan, sikap, ya. Dan ucapannya semuanya adalah yang bagus, yang sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'malis sholihah. Fasatakunu fitanan kaqi'il lail al-mudlim. Gitu ya. Fasatakunu fitanan, nanti akan muncul sebuah fitnah-fitnah di mana kaqi'il lail al-mudlim. Suasananya itu seperti malam gelap gulita. Tidak tahu jalan, nama tidak tahu, warna tidak tahu. Maka pesan Rasulullah ini nanti suatu masa bukannya kaqi'il lail itu tidak ada lampu, tetapi sulit untuk membedakan bainal haqqi wal batil. La yastawi, tidak sama. Apa yang tidak sama? La yastawi al-habisu wal tayyibu. Tidak sama antara yang jelek dengan yang bagus, tidak sama. Antara orang kafir dengan orang beriman tidak sama. Antara hak dengan batil tidak sama. Nah, gitu ya. Antara halal dengan haram tidak sama. Lalu bagaimana? Kita harus memilih. Makanya sama seperti tadi. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika zaman di mana kalian semuanya hidup di antara halal dan haram sudah tidak nampak lagi bedanya, antara hak dan batil sudah campur aduk, antara perilaku yang benar dan perilaku yang salah sudah tidak tahu lagi kita mana bagaimana memisahkannya. Pesannya Rasulullah, badiru bil a'malis sholihah. Selamatkanlah diri Anda menjadi orang-orang yang siap untuk memperjuangkan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari lafaz idhhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergi kamu ke Fir'aun, innahu tagha. Lafaz ini ceritanya tentang Nabi Musa, ya, ceritanya tentang Nabi Musa. Ketika itu Allah memanggil Nabi Musa sendirian. Pergi kepada Fir'aun, berarti Nabi Musa dengan siapa? Dengan siapa? Idhab. Kalau Harun bersama dengan Nabi Harun, tentunya lafaznya adalah jadi idhab. Dua. Kalau banyak nanti akan jadi idhabu. Ini cuma satu, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah tagha. Maka dilanjutkan lagi, fakul, maka nanti katakanlah hai Musa. Akhirnya, jadi kalau seandainya dua, maka bunyinya bukan kul tapi menjadi gula. Kalau seandainya perintahnya Nabi Musa dan gitu ya. Ini juga begitu. Wa ahdiyaka, dan aku akan memberikan petunjuk. Ini kalau seandainya dua orang, maka bunyinya akan jadi nahdiyaka. Kami akan memberikan petunjuk kepada Anda. Lalu bagaimana kondisi seperti ini? Tadi dengan Nabi siapa? Dengan Nabi siapa tadi? Nabi Harun ya? Dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menemui Nabi siapa? Menemui Raja Fir'aun itu dengan Nabi Khidir atau dengan Nabi Harun? Bukan Nabi Khidir ya? Oh, kalau dengan Nabi Khidir langsung disulap. Oh, Nabi Khidir bisa melampaui pikiran manusia ya. Itu ada di surat apa ini? Ada di surat apa? Nabi-nya. Iya, kalau Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ini perintah di surat Toha. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24 surat Toha, surat yang ke-berapa ya? Ke-20 ya, surat yang ke-20. Idhab sama ya. Idhab ya Musa, pergi kalian Musa. Kelihatan tulisannya ya? Iya.
saya besarkan ini biar nanti di rumah dicek Qurannya. Quranku di rumah itu sama nggak dengan Quran yang di masjid? Nah, gitu ya, biar dicek. Ini surat Toha ayat yang ke-24 dicek nanti gitu ya. Inham, fi'il amr di sini ya, pergi kamu. Nah, gitu ya. Ila Fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu adalah apa? Melampaui batas ya, sama ya. Tolak. Akhirnya Nabi siapa ini? Nabi Musa berkata, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini doanya siapa? Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Jadi jenengan sering baca doa ini? Sering ya? Berarti akan menghadapi Fir'aun. Iya. Betul Pak. Oh ini kadang-kadang dibaca ketika maaf kan kebetulan dapatkan jadwal untuk khotib. Ya, khotib aslinya tidak datang. Jadi sebelum naik mimbar itu berarti akan menghadapi siapa? Fir'aunnya jemaatan. Iya betul gitu. Iya. Makanya ada yang guyonan ini ya, ketika ada seorang yang lagi diuji skripsi atau tesis dia, kan ujinya ada 1, 2, 3, 4, 5 profesor doktor. Maaf Prof, boleh saya doa dulu? Makanya dia doa profesor dengarkan. Itu doanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Berarti Anda ini menghadap kita ini Fir'aun kan? Ya, ini artinya konteks berarti dalam kondisi apa saja memang kita perlu kelapangan hati, ya, perlu kelapangan hati. Rabbi Tuhanku, ya, Tuhanku. Ishrahli yaitu lapangkanlah li untukku sadri dadaku. Rabbi ishrahli sadri, lapangkanlah dadaku. Dilapangkan dada itu berarti kalau hari ini kita berdoa ini, besok berdoa ini, sudah sekian tahun kita berdoa, dada kita tambah lebar kan? Dada kita tambah lapang kan? Atau tetap baju kita tetap bisa dipakai? Artinya bukan wujud fisik dari dada kita, tetapi apa yang ada di dalam dada. Apa yang di dalam dada kita? Hati. Nah, gitu ya, hati. Sehingga di dalam surat Al-Insyirah itu Allah menggunakan lafaz alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan kepada kamu wahai Muhammad, ya? Sehingga kalau kita doa Rabbi shrahli sadri, artinya berarti ya Allah lapangkanlah dadaku. Kalau dibandingkan dengan surat Alam nasrah laka sadrak, surat apa ini? Al-Insyirah. Kalau dibandingkan dengan surat Al-Insyirah, ada yang memberikan keterangan, ada yang tidak keterangan. Sekelas Nabi Musa itu ketika akan berdakwah memohon dulu kepada Allah. Rabbi shrahli sadri. Nabi Muhammad SAW tidak berdoa sama Allah sudah dilapangkan. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan kamu, dada kamu ya Muhammad? Jadi kelasnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kelasnya beda, gitu ya, beda. Jadi kalau Allah kepada Nabi Muhammad sudah dilapangkan, kalau Nabi Musa berdoa dulu baru dilapangkan. Nah, jadi ya, baru dilapangkan. Kita ini kelasnya Nabi Musa, kelasnya Nabi Muhammad. Belum sampai mencapai tingkatnya itu kita ya, belum sampai. Berarti perjuangan kita masih perlu terus kita tingkatkan untuk berjuang bagaimana kita mencapai sebuah sedikit ya. Di dalam surat Al-Insyirah ya tadi ya. Kalau tadi itu surat Toha, sekarang surat Al-Insyirah sedikit.
al-insyirah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini sampaikan pada kita, alam nashrah laka sadrak, dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah, di dalam tafsir dijelaskan, alam nuwassi ayyuhan nabi, alam nuwassi ayyuhan nabi. Bukankah kami telah melapangkan ayyuhan nabi, wahai nabi, laka bagimu apa? Sadroka, dada. Jadi dilapangkan dada itu apa maksudnya? Ini ya, di dalam tafsir ini dijelaskan, Rasulullah dilapangkan dadanya itu satu. Tadi apa? Dimudahkan, diluaskan untuk apa? Lisyara'idin, untuk menjalankan syariat-syariat agama. Jadi kalau kita ini dilapangkan, kemudian kita sholat itu rasanya gampang. Ketika kita menjalankan perintah Allah mudah, meninggalkan larangannya gampang. Itu berarti dada kita ini dilapangkan oleh kita. Ngaji seperti ini walaupun dapat jaya, enggak ya? Masa itu jaya. Iya. Ketika kita nggak dapat apa-apa dari sisi dunia, ya, dari sisi dunia. Seandainya siapa yang ngaji nanti sudah absennya selama 1 tahun, nanti diumrohkan, kira-kira yang ngaji? Gak ada janji-janji begitu. Alhamdulillah kita semuanya datang mau ngaji. Padahal yang dikaji cuma seperti ini aja. Yang dikaji cuma Al-Quran, yang setiap hari kita baca. Tetapi kita senang untuk kita memakmurkan masjid, kita cinta dengan Al-Quran, kita suka untuk ada keterangan-keterangan dari hadis, dari tafsir. Ini berarti kita termasuk dimudahkan, dilapangkan dada kita untuk menjalankan syariat agama. Ini yang pertama. Yang kedua, wad'u ilallah. Kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengajak manusia, mempengaruhi manusia untuk kita, apakah dakwah kita dengan menggunakan ucapan kita, menggunakan perilaku kita, menggunakan akhlak kita, bagaimana ketika kita bekerja. Ini hebat ya, dalam sebuah perusahaan datang tepat waktu, kerjanya semangat, walaupun gajinya sama teman-temannya lain ada ini Islamnya bagus. Kalau sholat tepat waktu, wali ya, luar biasa kan. Jadi penilaiannya apa? Gitu ya orang Islam ini ya. Bukan malah justru ketika kita semuanya ada waktu untuk istirahat sholat, waktunya malah diolor-olor. Jadi wattaqu Allah mudahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk berdakwah. Yang ketiga, dilapangkan dadanya adalah wal ittisafi bimakarimil akhlak. Wal ittisafi bimakarimil akhlak. Artinya kita ini lapang ketika ada orang yang menginformasikan pada kita semuanya ini, kamu itu kalau bertamu jangan begitu, kamu itu kalau makan jangan begitu, kamu itu kalau lagi bekerja jangan begitu. Ketika kita disuruh untuk memperbaiki perilaku kita di mana saja dan kapan saja, kita menjadi orang-orang terima kasih, dikasih tahu. Tapi kadang-kadang kita kan tidak. Ya, kayak pinter-pinter diri kan gitu ya. Ya, kita kan watala sofil haki, watala sofil sober. Ada di antara kita mampu menjalankan 1 sampai 20. Teman kita ada yang bisa melakukan 21 sampai 40. Teman yang lainnya bisa mempraktekkan 50 sampai 70. Di antara kita yang berbeda dalam menjalankan ini, kita saling untuk memperbaiki. Kekurangan kamu di sini, oh ya ini kekurangan saya. Inilah Rasulullah. Sampai sekelas Rasulullah Muhammad SAW ketika berakhlak yang tidak bagus dibetulkan oleh malaikat Jibril karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ditegur Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah berubah akhlaknya, masya Allah. Jadi sekelas Rasulullah disuruh berubah akhlaknya mau. Kalau hati kita ini belum lapang ya sulit ya. Karena itu
kita berlapan. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Jadi di dalam sholat tadi ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbis sholli sodri, kita pun juga begitu. Tadi ayat yang berapa tadi? Ke-24 ya. Rabbis sholli, berarti gambaran kita, ya Allah, mudahkanlah saya bisa menjalankan syariat-Mu, perintah-Mu, larangan-Mu aku tinggalkan, perintah-Mu aku lakukan. Berikanlah saya ini bisa merubah akhlak kami menjadi sempurna, dari ke hari menjadi sempurna, dari hari ke hari menjadi sempurna. Tapi ada di antara kita kadang-kadang aku itu dari dulu ya begini. Nah, ini berarti orang-orang yang dia tidak pernah berdoa Rabbis sholli sodri. Boleh kita berhenti dari menjadi PNS, boleh kita berhenti dari sebuah karyawan, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, berakhlakul karimah. Gak boleh berhenti kita. Makanya doa kembali lagi di sini, Rabbis sholli sodri. Seperti Nabi Musa sendiri ketika dia pergi diperintah ke Fir'aun, dia mengatakan Rabbis sholli sodri wa yassirli, ya Allah mudahkanlah urusanku ya Allah, ya wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkanlah ya Allah. Akhirnya tuntunan yang ada di dalam lidahku sulit ngomongnya ya Allah, mudahkanlah ya qawli, akhirnya mudahkanlah untuk saya bisa berucap ya Allah, sehingga mereka semuanya nanti memahami apa yang aku dakwahkan, ya aku dakwahkan. Lalu di sini sehingga Nabi Musa berdoa lagi, waj'alli waziran, waj'alli, jadikanlah untukku, artinya berikanlah kepadaku waziran, ada pembantu siapa wahai Musa, min ahli, sehingga isu dulurku dewi, keluargaku dewi, jenenge sapa, Harun akhi, dia itu Nabi Harun yang masih saudara saya. Berarti berdakwah itu perlu sendirian atau perlu tim? Perlu tim, jangan maju dewi. Nah, ini kan perlu tim. Untuk apa? Ustud bihi azri, sehingga saya menjadi pede, menjadi pede untuk menghadap siapa tadi? Menghadap Fir'aun, pede akhirnya. Wasyariku fi amri, akhirnya dia bisa menolongku dalam urusanku. Bagaimana? Kai nusabbihaka katsira, sehingga kami semuanya nanti akan bisa lebih banyak untuk memuji kepada Engkau, berkasih kepada Engkau, mengingat kepada Engkau. Kalau aku salah, ada yang membetulkannya. Ya. Jadi memang dakwah harus perlu apa tadi? Perlu tim ya, Masya Allah. Jadi ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillah. Kalian semuanya harus berpegang teguh, wa'tasimu bihablillah jami'a, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya innamal mu'minuna ikhwah, di antara kita semuanya orang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga Rasulullah menguatkan lagi bahwa persaudaraan di antara kita semuanya itu seperti anggota badan kita. Masing-masing punya peran. Ada yang berperan di bawah kaki, ada yang berperan di atas kepala, ada yang berperan bagian bergerak-gerak tangan, ada yang berperan bagian untuk mengunyah makanan gigi, ada yang berperan untuk melupakan makanan namanya. Jadi yang namanya Masya Allah ini ya, sungguh Allah mengibaratkan kita antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, tidak saling menjatuhkan, tidak saling untuk menjegal, tidak saling untuk menikung, tetapi monggo bekerja sama, peran yang sungguh luar biasa, biar al-Islam ya'lu wa la yubla alai. Kalau kita tidak mampu untuk bersatu, maka sekelas Fir'aun yang mesti akan menjadi menguasai kita semua. Ya, jadi sungguh pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya antara Nabi Musa dengan
Fir'aun. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan Fir'aun dan bagaimana kehidupan Musa. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa akan berada di jalurnya Musa dan Fir'aun. Nabi Musa, Allah berikan kepada kita semuanya kebahagiaan yang barokah. Allah berikan kepada kita semuanya senantiasa istiqomah. Allah berikan rezeki yang barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barokah, anak-anak keturunan ya soleh dan solehah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebihnya mohon maaf. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.